Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teman Belajar, merupakan channel tempatnya belajar bersama-sama. Alhamdulillah sekarang sudah ke bagian part ke-35 mulai FR soal-soal P3K kompetensi teknis perawat ya. Di sini tentang kasus ya, khusus ya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Dan saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah dukung ya, yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman diberi kelancaran rezeki, diberikan kemudahan dalam belajar soal-soal P3K, dan alhamdulillah nanti diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, lanjut ya ke soal ya, langsung aja gaskeun lah pokoknya. Soal 1, perawat melakukan kunjungan rumah, didapatkan lansia umur 69 tahun dengan keluhan nyeri punggung bawah, sulit berjalan sejak jatuh terpeleset di kamar mandi 1 minggu yang lalu. Tidak bisa kemanapun. Hasil pengkajian, nyeri skala 7 ya bila saat bergerak. Kekuatan otot kaki 3. Hasil rongsen menunjukkan fraktur lumbal karena osteoporosis. Kondisi rumah gelap, banyak barang berantakan, lantai kamar mandi licin. Apakah masalah keperawatan aktual pada kasus tersebut? A. Kelemahan fisik. B. Risiko terjadinya cedera. C. Gangguan psikologis cemas. D. Risiko gangguan kebersihan diri. Atau E. Keterbatasan aktivitas sehari-hari. Silakan dijawab, waktunya 5 detik ya dari sekarang. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah E ya. Keterbatasan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kelemahan fisik di sini, meskipun terjadinya penurunan kekuatan otot ya, di soal ada ya penurunan kekuatan otot. Nah ini, sebenarnya terjadi akibat nyeri ya dan fraktur lumbal. Nah itu ya. Sedangkan kalau resiko terjadinya cedera, ini harusnya bukan resiko ya, bukan ya, karena ini sudah terjadinya cedera gitu ya. Terpleset nih, mana terpleset. Nah gitu ya, ini ya. Terus gangguan psikologis cemas ya, meskipun ada data ya, tidak bisa kemanapun gitu ya, tapi tidak ada data pendukung lain terkait cemas. Nah mana nih, tidak bisa kemanapun. Nah ini kurang kuat ya datanya ya. Terus risiko gangguan kebersihan diri ya, harusnya karena tidak bisa kemanapun sehingga bukan resiko, tetapi terjadi masalah kebersihan diri ya. Jadi berantakan, nah kamar mandi licin ya. Nah ini yang aktual ya, ini keterbatasan aktivitas sehari-hari. Gitu ya. Ya mudah-mudahan dipahamin ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Dolarnya nongol lagi, mantap. $1 the United States of America. Dolar. $1, $1, $2. Oh mantap tuh kalau kita digaji dolar ya. Oke lah ya, intermezzonya cukup. Lanjut fokus ke soal nomor 2. Seorang perempuan 38 tahun dirawat di RS dengan keluhan pusing. Hasil pemeriksaan pasien tampak pucat, tekanan darah 90/60, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, Hb 8 gram per desiliter. Saat ini pasien diberikan transfusi darah. Pasien menggigil dan merasa gatal-gatal di seluruh tubuh. Apakah tindakan utama yang dapat dilakukan oleh perawat? A. Ukur tanda vital. B. Berikan selimut tebal. C. Oleskan lotion anti gatal. D. Anjurkan banyak minum. Atau E. Hentikan transfusi darah. Gampang ya. Silakan teman-teman jawab dulu nih, waktunya 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya, 5 detik pas ya. Oke, di sini pertanyaannya tindakan utama nih yang dapat dilakukan perawat. Nah, di soal, di kasus ini ceritanya ada pasien perempuan 38 tahun, jadi lagi ditransfusi nih. Nah, terus saat ditransfusi itu menggigil dan gatal-gatal. Nah, ini kemungkinan reaksi alergi ya terhadap darah yang diberikan. Nah, udah gitu ngapain kita nih perawat? Apakah ukur tanda pita? Kan enggak ya. Nah, ini kan enggak. Berikan selimut tebal enggak juga ya.
Alasan anti-gatal, anjurkan banyak minum. Oh, enggak. Ini yang bagus, yang ini gampang ya. Gampang nih soalnya ya. Dihentikan langsung, lapor dokter gitu ya. Habis itu lapor dokter jaga. Nah, ini kemungkinannya reaksi alergi dan selanjutnya apa nih tindakannya? Nah, kita evaluasi terkait penyebab yang timbul ya. Apakah ada komplikasi ya atau yang lainnya. Kayak gitu. Yang jelas dihentikan transfusi, konsulkan ke dokter jaga ya, dokter jaga ruangan ataupun dokter jaga IGD yang ada di IGD. Oke ya, gampang ya. Lanjut ke soal nomor 3. Dolarnya muncul lagi, mantap ya. Soal nomor 3. Seorang lansia 72 tahun dengan post-stroke setahun lalu dengan keluhan bosan ya, dilarang keluar rumah. Keluarga mengatakan khawatir terjatuh atau terluka bila keluar rumah, karena untuk berjalan saja harus menggunakan tongkat dan menderita DM. Dengan hasil cek glukotes kemarin 160. Apakah data yang perlu dikaji untuk menegakkan masalah keperawatan kasus tersebut? A. Kadar glukosa dalam darah. B. Pemeriksaan saraf. C. Tanda-tanda vital. D. Kekuatan otot. E. Riwayat jatuh. Gampang ya, silakan dijawab terlebih dahulu 5 detik dari sekarang. Oke ya, sudah ya 5 detik. Di sini yang ditanyakan ya, data pendukung ya untuk menegakkan diagnosa keperawatan ya. Apa nih yang harus dikaji itu. Nah, kira-kira apa nih teman-teman ya? Yuk kita belajar dan bahas bersama. Di soal ini pasien itu ceritanya ini ya, post stroke nih, pasien stroke nih. Ingat, kalau pasien stroke apa nih gangguannya? Otomatis gerak ya, gerak. Nah, terus otomatis ada kelemahan entah itu otot atau saraf-saraf kayak gitu ya. Nah, gini ya. Nah, terluka bila khawatir terjatuh dan terluka. Nah, terjatuh dan terluka. Nah, terluka di sini ini soalnya gulanya 160 nih. Lumayan rada tinggi walaupun normal ya, cuman rada tinggi. Nah, terus berjalan saja menggunakan tongkat gitu. Jadi ya jelas ya. Ini ya kekuatan ototnya. Ya. Kekuatan ototnya betul tidak? Oke, betul ya. Nah, di sini ya, kata kuncinya pada kasus tersebut, nah, keluarga khawatir bila keluar rumah dan berjalan menggunakan tongkat. Nih, ya. Nah, gitu kan? Nah, ini nih. Untuk berjalan saja menggunakan tongkat. Oke. Gampang ya kalau kita jeli. Ya enggak? Kenapa sih nggak kadar glukosa dalam darah? Ya ini karena ini normal. Ya, rada tinggi sedikit sih ya. Normalnya berapa sih gula? 160 masih normal lah ya. 200 ke atas nggak sih? 200 ya. 160 ke atas ya, no. udah tinggi ya. 120, 100 sampai 160 ya kalau nggak salah. Terus pemeriksaan saraf enggak. Apanya yang harus diperiksa? Orang ini kan udah stroke ya, post stroke gitu. Tidak ada data yang mendukung untuk jawaban yang ini. Tanda-tanda vital juga tidak. Yang jelas ini sih, ini kata kunci yang menggunakan tongkat dan berjalan juga susah gitu. Oke lah, lanjutlah ya ke soal nomor 4. Dolarnya mantap nih, muncul terus. $1 15.000 ya. Sekarang dolar berapa teman-teman? 15.000 ada ya. Soal nomor 4. Seorang lansia 62 tahun mengalami hipertensi. Keluarganya sudah membatasi konsumsi garam dan kafein. Perawat telah mengajarkan senam hipertensi beberapa kali hingga pasien bisa mempraktikkan secara mandiri.
1 minggu kemudian, perawat melakukan pemeriksaan tekanan darah lansia tersebut. 160/100 ya. Apakah yang harus dievaluasi perawat pada kasus tersebut? A. Aktivitas klien. B. Tingkat stres klien. C. Peran dukung keluarga. D. Pengetahuan klien tentang senam hipertensi. Atau E. Kedisiplinan klien dalam melakukan senam hipertensi. Gampang ya, silakan dijawab dulu deh. Waktunya 5 detik dari sekarang. Oke. Oke, sudah ya, 5 detik ya. Baik, di sini yang ditanyakan nih, evaluasi ya. Evaluasi dari tindakan yang telah kita lakukan kepada pasien gitu. Nah, apa nih yang telah dilakukan oleh kita selaku perawat? Nah, ini mengajarkan senam hipertensi. Nah, bukan hanya sekali ya, beberapa kali. Berulang kali ya kepada pasien tersebut, dan pasien ini bisa gitu untuk mempraktekkan secara sendiri gitu, secara mandiri individu. Nah, apa nih yang harus dievaluasi? Jadi ceritanya 1 minggu nih balik lagi si perawat. Nah, dan ditensi lah, tensinya dikatakan ini masih tinggi ya, 160. Ya minimal 130 lah ya untuk usia 62 tahun. 140 itu masih kategori normal ya, 130-an. Nah, jadi ya jelas ya, jawabannya adalah ini, melakukan senam hipertensi. Disiplin gak nih si lansia ini ya, karena kan kita udah ngajarin dan beliau bisa gitu, bapak lansia ini bisa. Nah, rutin enggak gitu, soalnya masih tinggi nih, curiganya enggak dilakuin secara rutin kan, enggak disiplin kan, ya enggak gitu ya, nyambung. Kalau aktivitas klien enggak nyambung, dan enggak nyambung. Jadi kalau ngejawab soal tuh yang nyambung sama yang ditanyakan apa, kayak gitu ya. Oke ya, dolar ya. Dolarnya muncul lagi. Oke gitu ya, jelas ya, paham. Oh aduh, nambah gede nih dolarnya ya. The United States of America. Dolar Amerika nih. Oke, fokus ya ke soal nomor 5 nih. Seorang lansia 65 tahun mengunjungi puskesmas dengan keluh